Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas kewirausahaan syariah kelas F yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Malik Fatan, lalu ada Muhammad Rafli Fauzi, Muhammad Fatur Hajan Suwatul Islam, Tasya Nabila Sylvia, dan Nailun Utsmila. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai ide bisnis lilin aromaterapi sebagai pemenuhan penugasan pada mata kuliah ini. Pada presentasi kali ini akan dibagi menjadi 4 pembahasan. Yang pertama yaitu adalah overview bisnis, lalu yang kedua bisnis model kanvas, yang ketiga analisis risiko bisnis, dan yang terakhir implementasi nilai keislaman. Untuk yang pertama, overview bisnis. Yang pertama adalah latar belakang. Di mana latar belakang kami memiliki tiga yang melatar belakangi terbentuknya bisnis kami. Yang pertama yaitu adalah limbah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang saat ini banyak terjadi. Dan dalam produk kami menggunakan limbah minyak jelantah sebagai bahan baku utama. Karena minyak jelantah merupakan minyak bekas yang dihasilkan dari penggunaan minyak goreng dalam proses memasak, dan juga estimasi timbulan minyak jelantah ini sangat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti jumlah penduduk, kebiasaan memasak, dan juga pola konsumsi di masyarakat. Lalu yang kedua yaitu adalah pembuangan minyak jelantah di saluran air masih menjadi permasalahan lingkungan yang perlu diperhatikan. Lalu yang terakhir itu adalah melalui pemanfaatan minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan kesadaran terhadap potensi penyakit akibat pemakaian minyak goreng yang digunakan berkali-kali. Selain itu, bisnis lilin aromaterapi dari minyak jelantah ini juga merupakan sebuah inovasi dan juga wujud kepedulian terhadap isu permasalahan lingkungan serta pemanfaatan sumber daya lokal yang berkelanjutan. Lalu selanjutnya yaitu adalah eh, pembahasan mengenai bisnis kami yaitu lilin aromaterapi dengan merek Spasol. Lilin aromaterapi adalah lilin yang dibuat dengan menambahkan bahan pewangi dengan berbagai tujuan. Beberapa manfaat dari lilin aromaterapi adalah mengatasi insomnia, mengatasi tekanan, dan juga untuk merelaksasikan pikiran. Adapun dalam produk kami menggunakan minyak jelantah sebagai bahan baku produksi utama, karena minyak jelantah sendiri banyak dihasilkan dari kehidupan sehari-hari, sehingga dibutuhkan sebuah inovasi untuk memanfaatkan limbah minyak jelantah tersebut agar tidak dibuang dan mencemari lingkungan sekitar serta dapat memiliki manfaat, yaitu dengan merubahnya menjadi lilin aromaterapi. Untuk filosofi logo kami yaitu Spasol, yaitu berupa lingkaran. Lingkaran merupakan eksplorasi dari konsep 3R, di mana 3R juga mencakup kegiatan recycle. Lingkaran juga berarti suatu proses yang tidak ada ujungnya. Dalam bisnis ini, kami memanfaatkan limbah berupa minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi agar limbah tersebut tidak berdampak pada lingkungan. Yang kedua adalah lilin. Lilin sendiri adalah representasi dari produk yang kami jual, yakni lilin aromaterapi. Dan untuk slogan kami adalah From Waste to Fresh, yang artinya merupakan produk yang kami jual berasal dari limbah yang dapat berdampak pada lingkungan dan telah diolah menjadi sesuatu yang baru dan dapat bermanfaat. Dalam bisnis ini, berarti limbah yang awalnya merupakan sebuah pencemar dapat dijadikan suatu hal yang dapat merelaksasikan diri. Dan untuk bentuk produknya seperti ini, serta packagingnya. Adapun 9 building blocks ini, yaitu yang pertama adalah customer segment, yaitu melalui pasar umum, pusat kebugaran, dan spa. Pasar umum merupakan individu individu yang tertarik pada lilin aromaterapi untuk keperluan relaksasi dan penyembuhan. Yang kedua, pusat kebugaran dan spa. Bisnis ini yang dapat membeli bisnis bisnis aromaterapi ini yang berjumlah besar adalah pusat kebugaran dan spa. Yang ketiga adalah toko-toko hadiah. Pelanggan yang mencari lilin sebagai hadiah untuk membeli produk aromaterapi dari Spasol ini terdapat di toko-toko hadiah. Ya, selanjutnya itu value proportion.
Yang pertama, lilin aromaterapi berkualitas tinggi, menawarkan lilin berkualitas tinggi dengan campuran aromaterapi yang menenangkan. Berbagai pilihan aroma, itu seperti lavender, eucalyptus, citrus, peppermint, vanilla, dan lain-lain. Dan kami juga menawarkan desain yang estetis, lilin yang didesain dengan indah untuk meningkatkan pengalaman visual, jasa kostumisasi, menyediakan jasa kostumisasi bagi pelanggan sesuai keinginan. Selanjutnya, channels, kami menjual lewat penjualan online melalui platform e-commerce berupa Instagram bernama @pasol.id. Toko retail menyediakan lilin aromaterapi di toko-toko fisik atau berkolaborasi dengan toko-toko hadiah. Pameran dan pasar berpartisipasi dalam pameran dan pasar lokal atau industri untuk meningkatkan visibilitas. Yang selanjutnya, customer relationship. Layanan pelanggan menyediakan dukungan pelanggan melalui email, obrolan langsung, dan media sosial. Program loyalitas, di sini yang dimaksud menawarkan program diskon atau hadiah untuk pelanggan setia berupa diskon 30% untuk pembelian produk ketiga kali, diskon 10% untuk ulasan produk, diskon member, dan promo khusus di hari-hari besar. Selanjutnya, revenue stream, penjualan lilin, pendapatan utama dari penjualan lilin aromaterapi, dan layanan kostumisasi, menawarkan layanan kostumisasi untuk pelanggan yang ingin lilin sesuai dengan preferensi mereka. Untuk key resource, yaitu bahan baku minyak jelantah, strik asid, lilin putih, krayon, pelangi, dan arang. Tenaga kerja, setidaknya kami membutuhkan 3-4 orang tenaga kerja untuk produksi, pengemasan, dan pemasaran. Platform e-commerce berupa sosial media, Instagram dengan nama pengguna @special.id, alamat alat produksi, kompor, panci, sumbu, dan gelas, dan lokasi di Jalan Bayangkara nomor 50, Ngampilan, Yogyakarta. Untuk yang selanjutnya yaitu key activities. Kegiatan yang pertama dilakukan yakni pembuatan lilin. Dalam bisnis ini, hal yang paling utama adalah kegiatan produksi lilin aromaterapi, dikarenakan lilin minyak jelantah ini merupakan produk utama dari bisnis ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu pemasaran dan promosi. Selain memproduksi lilin aromaterapi, kegiatan penting lainnya yang juga harus dilakukan yakni melakukan pemasaran produk serta promosi kepada target customer. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan promosi baik melalui online maupun offline. Online dapat dilakukan menggunakan promosi melalui akun Instagram, dan offline dapat dilakukan dengan memasarkannya melalui pameran dan lain-lainnya. Selain itu, kegiatan yang tidak kalah penting yang untuk dilakukan yakni melakukan manajemen inventaris. Manajemen inventaris itu sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan guna mengelola stok dan menghindari kekurangan atau kelebihan. Kemudian yang selanjutnya yaitu key partnership. Yang pertama, pemasok bahan baku. Dalam menjalankan bisnis minyak jelantah ini, Spasol memiliki hubungan dengan pemasok bahan baku. Terdapat 3 pemasok minyak jelantah dan 1 pemasok untuk masing-masing bahan baku. Dalam hal ini, perlu jalinan mitra dengan pemasok bahan baku secara konsisten agar dapat memastikan suplai bahan baku yang berkualitas. Dan kemudian yang kedua yaitu mitra distribusi. Selain itu, bisnis Spasol ini juga menjalin kerjasama dengan toko-toko atau agen distribusi yang berguna untuk mendistribusikan produk serta memasarkan produk tersebut agar lebih mudah dikenal oleh masyarakat umum. Dan kemudian yang selanjutnya itu cost structure. Yang pertama ada fixed cost. Dalam bisnis Spasol ini memiliki uraian biaya berupa fixed cost dan variable cost, di mana dalam fixed cost biayanya dialokasikan untuk upah tenaga kerja serta pemasaran produk. Dan untuk variable cost ini dialokasikan untuk mendapatkan bahan baku produksi yang berkualitas. Dan berikut ini merupakan lampiran uraian biaya yang dilakukan setiap bulannya. Kemudian yang selanjutnya, berikut ini merupakan bisnis online yang kami buat, yaitu melalui akun Instagram, online store.
Dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, kami di Spasol dapat mencapai pelanggan potensial di seluruh dunia. Melalui platform Instagram dan website ini, kami menyajikan produk-produk unggulan dan promosi eksklusif yang memungkinkan pelanggan untuk menjelajahi dan membeli produk lilin aromaterapi yang akan digunakan untuk layanan spa kami dengan mudah. Selain itu, membuka toko fisik atau offline store yang membutuhkan biaya mahal. Kami memilih berjualan online dikarenakan keunggulan jualan online melalui platform seperti Instagram adalah kemudahan akses pelanggan ke produk dan informasi, penawaran eksklusif yang dapat diakses dari mana saja, dan interaksi yang lebih langsung dengan konsumen melalui komentar dan peran langsung. Selanjutnya yaitu analisis resiko bisnis, yang terdiri dari resiko murni. Risiko murni terdapat kualitas produk, kendala pada proses distribusi, dan kerusakan barang di toko. Kualitas produk yaitu adanya produk yang tidak lolos quality control seperti lecet dan sumbu yang terlalu pendek. Kemudian kendala pada proses distribusi yaitu adanya kerusakan atau kehilangan barang pada saat proses distribusi akibat kelalaian pengusaha maupun pihak ekspedisi. Selanjutnya yaitu kerusakan barang di toko. Yaitu kerusakan ini dapat terjadi akibat unsur human error dan faktor ketidaksengajaan karyawan maupun konsumen. Selanjutnya yaitu resiko spekulatif, yang terdiri dari ekspansi produk. Ekspansi produk dilakukan untuk memperbesar potensi penjualan. Ekspansi produk ini dimaksudkan untuk dapat berupa pembukaan cabang baru. Selanjutnya yaitu solusi resiko. Solusi resiko terdiri dari kualitas produk, kendala pada proses distribusi, dan kerusakan barang di toko. Kualitas produk yaitu pengecekan yang lebih teliti pada saat tahap quality control dan juga mengadakan pelatihan terhadap tenaga kerja produksi agar produk yang dihasilkan sesuai dengan yang seharusnya. Selanjutnya yaitu kendala pada proses distribusi, yaitu memastikan setiap barang yang dikirim dikemas dengan baik, melakukan pemantauan rutin terhadap produk yang dikirim, dan memberikan perlindungan asuransi atau proteksi barang. Kemudian kerusakan barang di toko yaitu memberikan himbauan pada pekerja maupun konsumen agar dapat lebih waspada dan berhati-hati. Selanjutnya yaitu strength, weakness, opportunities, dan threats analysis. Untuk strength sendiri yaitu minyak jelantah biasanya tersedia dengan harga yang lebih rendah dibandingkan minyak esensial lainnya yang dapat mengurangi biaya produksi. Kemudian weakness yaitu menggunakan minyak jelantah dapat menimbulkan kekhawatiran atau ketidakpercayaan dari konsumen yang mengetahui asal-usul bahan baku tersebut. Kemudian opportunities itu menyasar konsumen yang mencari produk yang lebih terjangkau atau yang lebih fokus pada aspek daur ulang dan keberlanjutan. Dan untuk threats yaitu potensi risiko reputasi jika konsumen memandang negatif penggunaan minyak jelantah dalam produk aromaterapi. Kemudian selanjutnya yaitu implementasi nilai keislaman pada bisnis lilin aromaterapi ini. Itu bisnis lilin aromaterapi dari limbah minyak jelantah mencerminkan nilai keislaman, thayyiban, keadilan dalam berbisnis, penerapan konsep rahmatan lil alamin, dan menjaga kesehatan lingkungan melalui praktik daur ulang yang berkelanjutan dan pemanfaatan limbah secara bijaksana. Dalam bisnis lilin aromaterapi yang berbahan minyak jelantah, penerapan prinsip-prinsip syariah menjadi sangat penting untuk memastikan kehalalan, kelayakan, dan keberkahan dari produk tersebut. Unsur syariah yang diterapkan dalam bisnis ini diantaranya yaitu kualitas dalam produksi dan penggunaan bahan. Prinsip adil dalam hubungan bisnis yang meliputi transparansi dan keterbukaan informasi kepada konsumen, upaya penyihatan lingkungan, serta etika bisnis yang baik dalam menjalankan operasional. Dengan menerapkan unsur-unsur syariah ini, bisnis lilin aromaterapi berbahan minyak jelantah dapat beroperasi dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan memberikan manfaat yang maksimal kepada konsumen dan masyarakat. Adapun dalil yang berkaitan dengan nilai keislaman tersebut sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Baik,
Cukup presentasi dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.